Perhatikan, fokus sebentar ya. Nanti kalau Anda belajar dengan siapapun, dengan ustadz manapun, termasuk nanti dalam ta'lim manapun, sifat ini yang terbaik menurut Al-Quran. Perhatikan kalimatnya. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً. Dan tidaklah orang-orang beriman itu sibuk berjuang semuanya. Kalau zaman Nabi, berjuang yang dimaksudkan jihad fisik. Saat jihad fisik itu tidak ada, maka semua perjuangan yang dilakukan karena Allah, antum yang mencari nafkah karena Allah, ibu yang merawat anaknya di rumah tangga karena Allah, itu termasuk bagian dari jihad kehidupannya. Tayyib, perhatikan. Di antara semua orang yang sibuk ini kata Quran, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَّفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Perhatikan kalimatnya. لِيَتَّفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Hendaklah ada di antara sekian orang beriman yang sibuk itu, kata Quran, orang-orang yang meluangkan waktunya untuk belajar memahami tuntunan agamanya. Ya. Allah ingin menyampaikan dalam kalimat di ayat ini, hei, sesibuk apa sih Anda? Ya. Sekeras apa pekerjaan Anda? Sesibuk apa pekerjaan yang Anda kerjakan? Masa tidak ada waktu dalam sepekan 168 jam untuk belajar? Di balik kesibukan yang Anda pernah kerjakan itu, coba luangkan waktu untuk belajar memahami tuntunan agama. Yang paling menarik, kalimat belajarnya di ayat ini diungkapkan dengan kata tafaqquh, dari kata fikih. Fokus. Diungkapkan dengan kata tafaqquh dari kata fikih yang berarti paham. Mengerti. Ya, tolong garis bawah ya. Quran menginginkan kita saat belajar agama, dengan siapapun Anda mengaji, semua pelajaran yang kita pelajari, kata Al-Quran, pastikan kita paham apa yang kita kaji itu. Pastikan kita mengerti apa yang kita pelajari itu. Sehingga sebelum kita mengamalkan materi-materi yang akan kita tuangkan dalam bentuk ibadah, kita sudah paham dan mengerti apa yang akan kita lakukan. Saya beri contoh ya, mohon izin sebentar ini. Ada sindiran halus dalam Al-Quran. Ada sindiran halus tapi tajam isinya. Bahkan orang yang sholat pun pada umumnya tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Silahkan antum cek sampai terakhir barusan sholat. Dari sekian ribu rakaatnya, ruku dan sujud yang Anda kerjakan, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Jangan-jangan ruku nggak ngerti yang dibaca, sujud nggak paham yang diungkapkan. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau kita tidak memahami apa yang kita lakukan? Karena itulah pesan dari Al-Quran, ketika Anda ingin belajar sesuatu, pahami dulu apa yang akan kita pelajari. Setelah paham, baru kita amalkan. Pemahaman itu akan menunjukkan pada pelajaran yang baik dan ibadah yang baik. Anda salah belajar, bisa keliru dalam ibadahnya. Jelas di sini? Baik. Saya turunkan hadisnya sebentar, baru kemudian kita bahas materinya. Al-Bukhari, nomor hadis 71. Kitabul Ilmi, posisi paling kiri sebelah atas dari Abu Hurairah. Contohnya nomor hadis 751, 757, dan hadis Muslim nomor hadis 397, babnya babul musi fis shalah. Perhatikan, saya bacakan hadisnya. Hadis yang pertama nomor hadis 71. Lihat kalimatnya. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapapun yang diinginkan oleh Allah untuk berubah menjadi orang baik, apakah dia laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kalau sudah diinginkan oleh Allah berubah menjadi baik, lihat kalimatnya, yufaqihu fid din, maka ia akan dibimbing oleh Allah, dilembutkan hatinya untuk mau belajar, untuk memahami ajaran agamanya. Jadi teman-teman, ketika ada seseorang ingin belajar, kata Nabi, tidak cukup belajar saja, tidak cukup sekedar mendengar saja. Taklim yang baik itu adalah taklim yang ketika disampaikan Anda mengerti tentang urusan agama Anda. Sekarang perhatikan, ada seorang sahabat hidup di masa Nabi, melakukan ibadah tapi tidak didasari dengan dasar belajar yang benar, tidak paham tentang ibadahnya. Ya. Terdapat dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, di Sahih Muslim nomor hadis 397. Perhatikan kalimatnya. Qila bima ma'na ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ila al-Masjid An-Nabawi. Kemudian orang ini masuk ke masjid Nabi. Fasalla bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Falamma sallama yaminan wa shimala, maka tatkala orang ini salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi langsung berkata kepada orang ini. Teman-teman, perhatikan kalimatnya. Orang ini masuk ke masjid Nabi, salat di samping Nabi, begitu selesai kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Silahkan anda salat lagi karena anda tidak mengerti apa yang dia lakukan. Kata Nabi, kamu belum salat, ulangi salatnya. Dan dia berkata, "Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih baik lagi, tolong ajarkan saya." Perhatikan, maka kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila shalah," kalau salat kamu ingin sempurna baik, asbighul wudu, sempurnakan wudunya, begini caranya. Thumma istaqbilil qiblah, lalu menghadap ke arah kiblat, begini caranya. Kemudian mulai bertakbir sampai dengan salamnya. Saat selesai menuntaskan kalimatnya itu dan mengajarkannya, beliau kemudian berkata, tercantum di Al-Bukhari nomor hadis 651. Perhatikan kalimatnya. "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat ini. Pahami dulu cara saya salat, mengerti dulu bacaan dan perilakunya, setelah itu praktekkan. Salat seperti ini yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian, dari ajaran-ajaran ini para ulama kemudian menyimpulkan bahwa setiap kita akan mengkaji sesuatu, usahakan paham betul apa yang kita pelajari dan benar sumbernya dari Nabi sallallahu